Halo sahabat bahasa, bertemu lagi dengan sahabat Siniar Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat Kantor Bahasa Provinsi Banten. Bahasa pertama yang kita dengar sejak lahir bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah rumah pertama bagi ingatan, emosi, dan jati diri kita. Setiap kata yang diajarkan, setiap panggilan yang didengar, semuanya membentuk siapa diri kita saat ini. Dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 2026 yang diprakarsai oleh UNESCO, kita diajak kembali menyadari bahwa menjaga bahasa daerah berarti menjaga identitas dan masa depan bangsa kita. Hari ini kita akan berbincang bersama Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan Kabupaten Pandeglang, Bapak Sukron Mulyadi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Bapak? Assalamualaikum. Sehat insya Allah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai strategi kebijakan revitalisasi bahasa daerah. Kita akan melihat bagaimana sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat berjalan bersama agar bahasa ibu tetap hidup di tengah perubahan zaman ini. Baik Bapak, saya Nurseha Widya Basa, ahli muda Kantor Bahasa Provinsi Banten. Mari kita mulai perbincangan Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, insya Allah saya sehat. Sehat ya Pak, ya. Baik. Ini mudah-mudahan pertemuan kita yang akan sangat bermanfaat ya Pak. Amin. Perbincangan kita pada hari ini. Ini bukan yang pertama kan? Bukan yang pertama Bapak, dan bukan yang terakhir mudah-mudahan ya Pak. Baik Bapak, dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional, kami minta satu kata nih Pak, untuk menggambarkan bahasa daerah yang ada di Kabupaten Pandeglang. Lestarikan. Wah, lestarikan luar biasa. Jadi satu kata untuk bahasa daerah di Kabupaten Pandeglang, lestarikan. Baik Bapak. Baik, yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak, apakah bahasa ibu itu penting bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Pandeglang Bapak? Bicara soal penting udah pasti penting ya. Oke. Anak-anak sekarang tuh pakai bahasanya udah campur-campur. Bahasa gaul gitu. Bahasa gaul ya Pak ya. Tapi tidak sadar ya ternyata komunikasi di rumahnya pun sekarang sudah mulai jarang menggunakan bahasa daerah. Itu realitas saat ini ya Pak ya. Betul, oke, baik. Kemudian tadi seperti yang Bapak jelaskan bahwa penggunaan bahasa daerah baik itu di sekolah, kemudian di rumah itu sudah mulai ditinggalkan ya Bapak ya. Nah, Bapak selaku pemangku kepentingan di Dinas Pendidikan, Olahraga dan Kepemudaan di Kabupaten dan Olahraga ya. Kepemudaan dan Olahraga, baik. Mohon maaf Bapak. Kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan menghadapi kondisi seperti itu? Kondisi bahasa daerah yang mulai ditinggalkan dan mulai jarang digunakan lagi oleh generasi muda khususnya. Saya boleh cerita dulu ya? Boleh, silakan Bapak. Kenapa lantas saya banyak orang mengatakan bahwa saya konsen di mendampingi teman-teman MGMP Bahasa Sunda untuk pengembangan bahasa Sunda khususnya di Pandeglang. Ini memang diawali dari pelaksanaan FTBI di tahun 2023. Yang sebenarnya saya hanya mau nonton sih sebetulnya. Tapi karena saya dikasih kaos, gitu. Akhirnya saya ikut nimbrung bekerja dan coba saya menyelami, oh ternyata teman-teman punya semangat yang kuat untuk melestarikan bahasa Sunda. Kemudian saya cari masalahnya apa gitu. Saya kasih bakti, tidak ada hubungannya kerjaan saya secara tupoksi dengan pengembangan bahasa Sunda sebenarnya. Nah, saya cari masalahnya ternyata pada tahun 2017 sebenarnya kita punya SK Bupati tentang penetapan mulok. Mulok itu ada bahasa Sunda dan ada BTQ. Apakah setelah ada SK Bupati gak ada masalah, kemudian pelaksanaannya masif? Oh ternyata tidak. Masalah kita banyak. Guru bahasa Sunda kita langka. Dan saat ini menurut data kita tinggal 13 orangan lagi yang guru bahasa Indonesia, sarjana bahasa Indonesia. Sarjana bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Se-Kabupaten Pandeglang. Oke, 13 orang guru bahasa Sunda. Ya, sisanya tanda kutip malpraktek. Dia sarjananya agama misalnya atau sarjana bahasa Indonesia. Karena memang ada kebutuhan, akhirnya dia mengajar bahasa Sunda dan sertifikasinya malah bahasa Sunda gitu. Oh begitu. Ada itu beberapa. Ada ya Pak ya. Kemudian berarti peraturan Bupati sudah ada sejak 2017. Nah, apakah implementasi dari
peraturan Bupati tersebut ada kendala, ada tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan sendiri, Bapak? Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa jumlah guru bahasa Sunda itu sangat sedikit. Maka dari itu saya pernah membuat sebuah skema yang saya kasih judul Jalan Panjang FTBI Pandeglang. Kenapa saya katakan jalan panjang? Ya itu masalahnya kita nggak punya guru bahasa Sunda. Jumlah SMP kita itu ada 115 negeri. 115. Gurunya 13 ya Pak ya? SD-nya 850. Luar biasa. Tapi gurunya cuma 13. Nah maka dari itu kolaborasi kita kan sudah jelas dengan kantor bahasa nih. Mengadakan bimbingan teknis dan lain sebagainya. Dan akhirnya kami bekerja keras, teman-teman yang sudah bintek itu kita daulat sebagai penutur muda. Dan itu yang kita lakukan sosialisasi ke bawah. Oke, baik. Berarti guru bahasa Sunda dibantu oleh beberapa guru non bahasa Sunda, tapi menjadi penutur bahasa Sunda. Tapi mereka adalah penutur bahasa Sunda. Baik, itu berarti tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kabupaten Pandeglang ya Pak. Jadi tidak adanya atau sedikitnya minimnya guru bahasa Sunda di Kabupaten Pandeglang. Sementara jumlah sekolah dasar, sekolah menengah pertama itu luar biasa banyak begitu. Gitu. Baik, nah untuk mengatasi hal ini selain berkolaborasi dengan kantor bahasa, kemudian kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, hal-hal apa lagi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Pandeglang? Apakah kolaborasi dengan misalnya dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Pandeglang atau mungkin legislatif begitu Bapak? Ya, kalau dari sisi pelaksanaan kan goal settingnya adalah festival kita ya. Kalau dari sisi itunya ya kita disupport oleh BUMN dan BUMD, sangat disupport sekali. Tahun 2023 memang kita belum disupport oleh banyak pihak. Tetapi ini kemandirian dari para Korwil. Terima kasih para Korwil sudah mandiri pada saat itu melaksanakan, nggak punya anggaran tapi bisa terlaksana. Tahun 2024 masih belum punya anggaran tapi tetap kita bisa laksanakan. Dengan adanya cantolan kegiatan yang serumpun yang kita bisa tumpangkan kegiatan FTBI. Tapi kalau misalnya di pelaksanaan bimbingan teknisnya, kemudian kita melakukan roadshow-nya ke tiap zona itu kita masih melakukan dengan mandiri. Tapi untungnya kami punya MKKS, kami punya forum Korwil, kami kumpulkan mereka, kami tawarkan bagaimana perlakuannya karena kami tidak punya anggaran. Yang penting peserta bisa ada kudapan dan makan siang. Kemudian narasumber bisa kita bayar. Akhirnya sepakatlah ada iuran yang tidak kami tentukan gitu, tapi mereka bersepakat. Dan ini kan sebenarnya langkah positif ya dari mereka untuk bisa. Jadi gini, pada festival yang awal itu masih didominasi sama sekolah-sekolah kota. Sekolah yang di perkotaan. Yang di perkotaan. Kemudian penunjukan sifatnya. Tapi sejak 2024 tumbuh sekarang sudah mulai merata sebarannya gitu. Dan dibuktikan 2024 prestasi kita Ibu tahu sendiri. 2025 juga alhamdulillah. Sebagai informasi rekan sahabat bahasa Kabupaten Pandeglang menerima penghargaan sebagai Satria Bahasa Bapak ya. Dan alhamdulillah diterima langsung oleh Wakil Bupati Pak Iing saat itu di PPSDM pada tahun 2025 yang lalu. Kita berharap 2026 ada prestasi lagi ya Pak ya. Amin. Baik, tadi dari cerita Pak Sukron kami melihat kolaborasi yang luar biasa dari Dinas Pendidikan selaku pemangku kebijakan, kemudian guru. Nah, apa peran dari akademisi, kemudian budayawan, sastrawan yang ada di Kabupaten Pandeglang dalam merevitalisasi bahasa daerah yang ada di Kabupaten Pandeglang, Pak? Secara khusus memang kami belum melakukan berkumpul secara langsung atau melakukan kegiatan langsung, tetapi para budayawan dan aktivis Sunda dan lain sebagainya lah ya dengan label masing-masing kami libatkan pada saat festival. Nah, kami punya MGMP Bahasa Sunda. Nah, ini yang aktif nih, kemudian ada komunitas apa namanya itu ya
semua orang yang berkepentingan di bahasa Sunda itu ngumpul. Dan itu sampai hari ini masih. Oh masih. Iya sampai hari. Ada ini komunitas ada yang khusus ya, komunitas gabungan khusus, berarti betul, ya Pak ya. Betul. Oke, dan Cuman yang itu- belum kami lakukan itu pengen dikumpulkan secara khusus. Apakah itu sifatnya diseminasi atau mungkin seminar dan lain itu belum. Ini yang akan saya wujudkan dengan teman-teman MGMP nanti. Oke, baik. Iya. Sependek pengetahuan kami pada tahun 2025 penganggarannya bahkan sudah ada ya Pak kalau di Dinas Pendidikan. Kalau 2023 belum. Sepertinya masih swadaya ya Pak ya. Kemudian 2024 sudah juga levelnya tetapi tingkat belum kabupaten. Levelnya di tingkat kabupaten tetapi masih belum judulnya FTBI. Oh, tapi begitu. masih judul lain tapi satu rumpun. Satu rumpun. 2025 sudah mulai itu khusus FTBI. Oke, baik. Bocoran nih Pak kalau boleh Pak untuk 2026 strategi apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka revitalisasi bahasa daerah ini Pak? Tetap kita tidak jauh dari kegiatan revitalisasi itu dengan nanti kan kita ada BIMTEK di tingkat provinsi dulu, kemudian kita lakukan di tingkat kabupaten dan nanti setelah itu ke tingkat rayon dan korwil atau kecamatan tuh kita akan lakukan kembali. Nah, yang kami syukuri adalah di tiap sekolah sekarang sudah masuk tuh penganggaran bosnya buat FTBI. Kalau dulu kan secara umum aneka lomba saja, tapi untuk FTBI sekarang mereka sudah khusus. Jadi mungkin ada daya tarik tersendiri ya untuk. Makanya saya bilang tadi mulai 2024 dan 2025 sebarannya sudah mulai merata, tidak didominasi lagi oleh sekolah-sekolah kota dan kecamatan. Sekarang sudah hampir semuanya melakukan penjaringan. Bukan lagi penunjukan. Berarti berdampak sekali mereka ya Pak? melakukan di tingkat kecamatan. Wah, gitu. Luar biasa. Baik, kalau boleh disampaikan praktik baik yang sudah dilakukan oleh salah satu sekolah atau dua sekolah boleh, baik itu di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama yang Bapak lihat di Dinas Pendidikan, sekolah mana saja Pak yang sudah melakukan itu secara masif, kemudian dukungan sistem sekolahnya itu juga luar biasa untuk pelestarian bahasa daerah. Jadi kalau di tingkat SMP kita ada sekolah-sekolah yang memang tingkat kegiatan yang berkaitan dengan kebahasa Sundaan, baik itu dari bahasanya maupun seninya, itu masih terkonsentrasi di SMP 3 Pandeglang misalnya, SMP 1 Pandeglang, SMP 1 Kaduhejo, Karang Tanjung. Itu bahkan SMP 3 Pandeglang itu punya khusus satu hari yang menggunakan pakaian Sunda. Pakaian adat pakaian Sunda adat ya Sunda Pak? Gitu, Sunda Banten ya, Pandeglang khususnya. Tetapi untuk satu hari menggunakan bahasa Sunda, saya belum dengar nih sekolah mana yang sudah membiasakan. Tetapi saya juga sempat meminta atau mengajak supaya ada satu pilot project aja gitu ya, yang satu sekolah dalam satu hari nyunda. Nyundanya Nyunda Pandeglang sudah tentu ya. Itu belum ada ya Pak ya? Belum, kalau yang satu hari bahasa Sunda itu belum ada. Tapi kalau satu hari dengan menggunakan pakaian Sundanya sudah ada. Kalau SD mungkin untuk pakaian belum juga. Tetapi kalau sanggar-sanggar seni, karawitan dan lain sebagainya itu sudah mulai muncul sekarang. Oke, baik. Baik, tadi adalah peran Dinas Pendidikan di Kabupaten Pandeglang bagaimana sekolah, guru dilibatkan dalam revitalisasi bahasa daerah. Apakah ada program khusus Bapak dalam rangka revitalisasi bahasa daerah yang melibatkan orang tua atau wali siswa yang itu diselenggarakan langsung oleh Dinas Pendidikan atau sekolah tertentu begitu Bapak di Kabupaten Pandeglang? Saya sih berharapnya gitu ya, karena yang saya tahu para pengawas dan para pegiat bahasa Sunda MGMP dan dari KKG sedang menyusun kurikulum, bahan kurikulum, dan mudah-mudahan nanti ini jadi sebagai dasar. Nanti apakah kita akan sentuh dulu wilayah mana nih, siswanya dulu, kemudian guru, kemudian nanti kita orang tua. Jadi nanti kita pengennya sih pola orang tua mengantar siswa ke sekolah itu tidak hanya dia nganter, nungguin, ngobrol, pulang, tetapi ada kegiatan yang sifatnya kita masifkan sehingga tujuan kita bahasa Sunda itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa terwujud.
Luar biasa. Kita doakan terwujud ya Pak Amin, ya. amin, amin. Baik, kalau tadi dengar cerita dari Pak Sukron bagaimana guru mengimbaskan kepada guru lainnya yang itu non bahasa Sunda kemudian kepada para siswa. Nah, ada satu sistem tata bahasa dalam bahasa Sunda yaitu aksara Bapak. Aksara. Nah, bagaimana pemasyarakatan aksara Sunda di Kabupaten Pandeglang sepengetahuan Bapak? Kalau aksara masih mengalami kesulitan ya. Pertama ya guru yang ahli aksara Sunda ini baru hanya beberapa orang saja. Dan penutur muda pun yang belajar kayaknya belum semuanya serius gitu ya. Belum ya Pak ya? Tetapi saya bangga waktu itu ada siswa Angsana yang juara SD di Angsana yang juara 1 tingkat provinsi aksara Sunda. Nah ternyata guru pembimbingnya itu konsen dia konsultasi dengan anggota MGMP Bahasa Sunda yang memang dia ahli di aksara Sunda. Itu ya. Saya sih pengennya apa ya bentuknya apakah nanti kita adakan semacam jambore atau apalah ya untuk aksara Sunda. Kalau cerpen kan sudah ya, nah, aksara Sunda kita jambore kan Bu ya, saya usulkan. Kalau untuk jalan-jalan apakah penulisannya ada Pak? Belum Ya, belum dengan menggunakan aksara Sunda ya Pak ya? Nah ini jadi ide juga ya, mudah-mudahan kita awali dengan di sekolah dulu deh gitu ya. Betul. Di sekolah dulu atau jalan menuju sekolah dulu menggunakan aksara Sunda. Coba nanti akan saya jadikan ide lah gitu ya. Terutama di Dinas Pendidikan dulu dong. Iya, betul. Kita kasih contoh. Kemarin tahun 2025 kebetulan kami melakukan monitoring dan evaluasi ke beberapa sekolah dan alhamdulillah untuk aksara itu Pak, kami lihat di beberapa sekolah menempelkan aksara Sunda itu di tiap kelas. Jadi 2 paling ya. Ya mungkin. Jadi kami sangat apresiasi bagaimana mereka mengajarkan kepada anak melalui visual. Biasanya anak lebih cepat ya Bapak ya. Baik. Terima kasih Bapak. Kemudian selanjutnya kalau tadi sudah melibatkan guru, kemudian sekolah. Nah, pernah kami juga mengkaji terkait kurikulum melalui Purwabasa kalau tidak salah ya Bapak. Apakah kurikulum atau muatan lokal terkait bahasa Sunda yang ada di Kabupaten Pandeglang itu dilakukan revisi tiap tahun atau seperti apa Bapak? Iya, kembali ya, saya mudah-mudahan konsisten nih. Jadi 2017 itu SK Bupati saya sudah dorong teman-teman di bidang khususnya di seksi kurikulum agar ini bisa dijadikan sebuah evaluasi. 2017 itu kan berarti udah tua banget gitu ya, udah lama banget. Dan muloknya itu hanya bahasa Sunda dan BTQ sebenarnya gitu kan. Berarti kan ada 2 pilihan. Tapi kenapa dengan mungkin karakter di Pandeglang yang notabene banyak pesantren, maka BTQ jadi lebih banyak. Nah, tetapi kan sekarang tidak menutup kemungkinan guru bahasa Sundanya sedikit, tapi penutur mudanya kita udah mulai banyak nih. Jadi yang bahasa Sunda ini kita hidupin lagi gitu. Jadi saya pernah ada satu cerita, salah satu pejabat kami tersinggung gitu dengan pernyataan salah satu kepala sekolah ketika dijawab kenapa di sana tidak ada bahasa Sunda. Alasannya adalah tidak punya guru bahasa Sunda. Padahal kan jalan menuju itu kan banyak gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah jalan juga buat kita untuk memperbaiki regulasinya dulu nih. Regulasinya kita perbaiki, kita evaluasi, kita barukan sehingga ada keseriusan gitu di tingkat sekolah untuk menjalankannya. Gitu. Mudah-mudahan ada program penambahan guru bahasa Sunda begitu ya Pak ya? Itu yang kami harapkan. Udah beberapa tahun ini ada penerimaan pegawai tidak ada tuh lowongan guru bahasa Sunda. Padahal lulusan ilmu bahasa Sunda tiap tahun ada kan? Ya, Pak, ya. Saya juga pertanyaannya itu mereka kemana setelah itu? Oke, baik. Kalau tadi di sekolah kemudian dengan guru, apakah ada upaya melalui media sosial? Kalau sekarang kan ada istilah generasi Z gitu ya Pak ya? Betul. Itu kan senang berinteraksi dengan media sosial. Apa strategi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka revitalisasi bahasa daerah itu melalui media sosial agar generasi Z ini tertarik selain tadi melalui FTBI begitu Bapak? Sementara ini memang teman-teman MGMP yang menghidupkan medsosnya, menghidupkan medsosnya. Tetapi setiap kali ada berita yang berkaitan dengan kebahasa Sundaan, pasti mereka collab dengan kita gitu ya. Sehingga secara masif itu juga bisa. Cuman memang dampaknya belum terlalu kuat karena memang
dari sisi kurikulum juga kan kita belum begitu mendukung ya, tidak ada, dan beberapa sekolah saja kan yang memang dia ada guru bahasa Sundanya gitu. Nah, penutur muda ini sekali lagi mungkin canggung dia untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh guru bahasa Sunda gitu. Karena apa ya? Dia juga kan mengajar mata pelajaran lain, ya, betul. Atau mungkin memang jamnya juga yang kurang gitu. Oke, baik. Terkait kebijakan tadi Bapak cerita keluar di tahun 2017. Apakah ada kebijakan baru begitu, entah itu peraturan bupati atau imbauan dari Dinas Pendidikan terkait revitalisasi bahasa daerah, Pak? Itu sifatnya kita lakukan di rutin tahunan. Jadi ketika tadi saya bilang berjenjang, ketika sudah selesai BIMTEK di tingkat provinsi, maka mereka teman-teman guru ini langsung melapor diri melalui MGMP-nya dan kita kumpulkan. Setelah itu apa yang akan kita lakukan, dan kita dukungannya adalah merekomendasi teman-teman untuk melakukan revitalisasi, kegiatan revitalisasi bahasa di tingkat Korwil. Dalam hal ini kan kalau SD di tingkat Korwil ya, kalau SMP di tingkat rayon. Dan sudah jelas sebelum mereka turun, kami harus berkomunikasi juga dengan Korwil dan kepala sekolahnya. Karena apa? Kalau tidak komunikasi dengan mereka, kita nggak punya dukungan apa-apa. Oke. Berarti kalau boleh saya simpulkan, bahasa daerah sementara ini yang direvitalisasi kemudian yang dilestarikan melalui kolaborasi tadi yaitu bahasa Sunda ya Pak? Bahasa Sunda, Sunda Pandeglang ya? Sunda Pandeglang. Sekarang pertanyaan saya, jika ditemukan dan sependek pengetahuan kami di situ ada komunitas seperti bahasa Jawa misalnya, apakah ada hal-hal juga atau strategi-strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan agar bahasa daerah tersebut bisa tetap lestari juga? Contoh kalau yang kami pernah ambil itu di Cangkore, itu masih wilayah Kabupaten Pandeglang ya Pak ya? Daerah Sobang ya? Ya betul. Daerah Sobang ya. Nah itu kan ada penutur bahasa Jawa. Ya. Apakah ada upaya atau strategi kebijakan lainnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan agar bahasa itu tetap lestari? Ya, jadi saya sih berharap jika ada hal kayak begini, kita tentunya harus jangan mau kalah dong sama mereka. Mereka aja punya penuturnya, punya komunitasnya, kok Sundanya malah tidak ada. Makanya terus kita upayakan, bila perlu kita support dari sisi anggarannya supaya MGMP dan KKG Bahasa Sunda terus jalan. Jadi jangan patah semangat gara-gara nggak ada gurunya gitu. Tapi kan kita sudah bisa menggunakan penutur muda gitu. Tinggal penutur mudanya nih jangan patah semangat juga gitu kan. Jadi kita mengajak para penutur muda, ya sudah, Anda adalah guru bahasa Sunda gitu. Sudah saja seperti itu gitu. Terkait dengan sertifikasi dan lain-lainnya, ya itu ikuti regulasi saja gitu. Oke, baik. Iya. Mudah-mudahan tadi penambahan guru bahasa Sunda menjadi program itu yang bisa diwujudkan begitu ya Bapak. Baik, tantangan terbesar kalau sekarang kan ada program efisiensi dan lain sebagainya, tantangan terbesar saat Dinas Pendidikan ingin melakukan kolaborasi atau sebuah program revitalisasi daerah, baik itu sifatnya eksternal atau internal, itu apa Pak yang dihadapi tantangan terbesarnya? Ya itu anggaran. Anggaran ya Pak? Anggaran. Kami tahun ini turun drastis, tapi karena memang ini programnya masuk ke dalam program nasional juga ya, revitalisasi ini, tanpa menyampingkan olimpiade, kemudian festival lainnya, tapi yang jelas udah 2 tahun berturut-turut FTBI aman. Aman. Masuk ke dalam kerangka anggaran gitu. Mudah-mudahan tahun ini tetap aman ya Pak ya? Insya Allah tahun ini juga aman. Oh, aman. Aman tahun ini. Kita SMP saja untuk tiga festival ya, festival lomba seni, kemudian olimpiade dan FTBI, angkanya kurang lebih 500 juta. Kalau yang SD ya samalah, mudah-mudahan segitu. Kalau menurut Bapak, bagaimana kondisi bahasa Sunda Pandeglang 20 tahun ke depan Pak? Dengan kondisi yang tadi Bapak ceritakan, bagaimana penutur muda juga mulai bertambah di tengah minimnya guru bahasa Sunda di Kabupaten Pandeglang. Saya membayangkannya kalau kita konsisten kalau konsisten, kemudian kamusnya juga kita bisa masifkan, insya Allah membiasakan berbicara dalam bahasa Sunda di kehidupan sehari-hari bisa terwujud. Saya Pak ya. Bisa terwujud.
insya Allah tidak punah ya Pak ya? Insya Allah tidak pernah. Tetapi ya itu tadi saya jadi malah jadi ada ide lagi itu menyentuh orang tua itu. Karena kan orang tua juga udah nyampe rumah kan dia sok bahasa Indonesia, sok bahasa Inggris juga gitu. Bahasa Sundanya dihilangin itu. Ya, apalagi perkawinan campur ya Pak ya. Apalagi beda campur, ini, gitu. Beda suku. Makanya ini jadi ide juga. Apakah kita memang nanti harus melakukan diseminasi khusus untuk orang tua atau apa gitu ya. Yang penting pendekatan dulu lah gitu, pendekatan dulu. Minimalnya dalam 1 minggu jangan full bahasa Indonesia, ada bahasa Sundanya. Ya. Ditarik lagi ya Pak ya, anak-anak biar bisa ngobrol lagi menggunakan ternyata bahasa pekerjaannya Sunda. kita banyak juga ya. Karena bahasa daerah itu kan identitas dan jati diri daerah kita begitu ya Pak ya. Kalau bahasa Indonesia kan jati diri secara nasional begitu. Nah kalau untuk kedaerahan kan bahasa ibu tadi kalau misalnya sudah tidak dituturkan di ranah rumah, kemudian di sekolah nanti hilang karena ditinggalkan tadi begitu Bapak. Baik, pesan dan kesan untuk para generasi muda Pak, khususnya dalam pelestarian bahasa daerah, silakan Bapak. Pesannya. Tidak jadi haram sebenarnya ya untuk menguasai bahasa asing. Tidak jadi juga kebanggaan kita secara patriotis sih kita menguasai bahasa Indonesia. Tapi kan tidak juga dilarang kita untuk menguasai bahasa Sunda, terutama bahasa ibu, bahasa sehari-hari. Jadi silahkan kuasai bahasa asing, tetapi tetap lestarikan bahasa Sunda. Oke, baik Bapak. Tidak terlalu bersemangat ya pesannya. Ya mudah-mudahan akan banyak para pemangku kebijakan di Kabupaten Pandeglang khususnya dan di Provinsi Banten pada umumnya punya semangat yang sama, punya keinginan dan keinginan yang kuat agar bahasa daerah tetap lestari sesuai dengan Trigatra kami Bapak. Bagaimana bahasa daerah itu bisa tetap dilestarikan, bisa tetap hidup karena itu adalah identitas dan jati diri bangsa kita. Mungkin ada kata penutup Bapak di akhir perbincangan kita pada hari ini? Saya berharap teman-teman guru khususnya, baik yang sudah tergabung di MGMP maupun belum, khusus untuk MGMP Bahasa Sunda tidak bosan dan tidak patah semangat. Minimnya guru bahasa Sunda dan belum banyaknya juga penutur menjadi tantangan yang membuat kita kuat untuk tetap melestarikan bahasa Sunda. Baik, senang sekali berbincang dengan Bapak pada siang hari ini. Sahabat bahasa, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa bahasa daerah tidak akan hilang karena zaman, tetapi bisa hilang karena ditinggalkan. Dan sebaliknya, bahasa akan tetap hidup jika terus digunakan di rumah, di sekolah, dan di tengah masyarakat. Revitalisasi bahasa daerah bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas guru, melainkan gerakan bersama. Maka mari para orang tua kembali berbicara dengan anaknya, sekolah kembali memberi ruang, dan generasi muda bangga menggunakan bahasa daerah. Di Hari Bahasa Ibu Internasional ini, mari kita mulai hal sederhana, menyapa, bercanda, bercerita dalam bahasa ibu kita sendiri. Karena ketika bahasa hidup, ingatan tetap terjaga, dan ketika ingatan tetap terjaga, jati diri tidak akan pernah hilang. Terima kasih Pak Sukron sudah hadir bersama kami dan bersama sahabat bahasa pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap diberi kekuatan tadi ya Pak ya. Amin. Agar dapat tetap melestarikan bahasa daerah yang merupakan jati diri bangsa kita. Salam literasi.